Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Islam Kaujan Kidul, Kota Serang, Provinsi Banten yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian tadabbur Al-Quran. Bersyukur kepada Allah, kita pada hari ini bertepatan dengan 12 Mei 2020 dan masih kita akan meneruskan kajian surah Al-Mudaththir. Mari kita murajaah apa yang telah kita kaji di subuh kemarin. Ada 6 akhlak yang dikonfirmasikan oleh Allah, diingatkan, tapi sekaligus kita mendapatkan konfirmasi bahwa Nabi Muhammad sebagai juru dakwah ini memiliki 6 akhlak utama. Yang pertama adalah warabbaka fakabbir. Dakwahnya bukan karena kepentingan material, bukan karena ambisi ketokohan sehingga semakin banyak jamaahnya semakin girang, semakin senang, bukan. Tapi fakabbir, warabbaka fakabbir, dakwahnya adalah dalam rangka mengagungkan Allah. Allahu Akbar. Akhlak kedua adalah wasyabaka fatahir. Akhlaknya dipersiapkan, pakaiannya, penampilannya dibuat serasi, tapi juga keluarganya juga dipersiapkan menjadi tauladan bagi umat. Warujaza fajur, membangun semangat membenci untuk meninggalkan dosa, semangat membenci dosa sehingga kita hidup hati-hati, hidup tertib, jangan sampai ada perilaku yang mendatangkan murka Allah dan mendatangkan dosa. Wala tamnun tastaksir, juga tidak menganggap yang dikerjakan sudah terlalu banyak sehingga semangat terus karena belum apa-apa, baru sedikit yang dilakukan. Wa lirabbika fasbir, juga mengembangkan sikap sabar hanya karena Tuhan, hanya demi Tuhan, bukan karena hal-hal lain, tapi sabar hanya karena Allah. Selanjutnya kemarin juga sudah kita bahas tentang tokoh penting yang menyita pikiran dan perasaan Nabi Muhammad dari kalangan kafir Quraisy. Siapa dia? Dia adalah Walid bin Mughirah yang dianugerahi Allah kekayaan yang luar biasa, melimpah ruah, membentang asetnya dari Taif hingga Mekah. Tapi tidak cukup situ, anak-anaknya ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 13, juga bukan anak-anak sembarangan. Semua jadi memiliki status, memiliki jabatan, memiliki kekuasaan.
Maka wajar kalau kemudian Walid bin Mughirah mendeklarasikan dirinya sebagai Al-Wahid, satu-satunya di Mekah orang dengan kekayaan dan status sosial begitu tinggi, cuma Walid bin Mughirah. Namun apa yang terjadi? Semua itu justru disalahgunakan oleh Walid bin Mughirah untuk menolak dakwah Nabi, yang pada dasarnya Walid bin Mughirah sampai pikiran dan kadar intelektualnya untuk menerima semua hal yang disampaikan Nabi Muhammad. Bahkan tentang Al-Quran, sesungguhnya banyak riwayat mengisahkan Walid bin Mughirah itu sudah menyadari, luar biasa, ini bukan ciptaan manusia, tidak dapat dikalahkan, dan ini akan membuka jalan manusia kepada kehidupan yang lebih baik. Walid bin Mughirah mengakui bahwa ini adalah bukan ciptaan manusia, tapi situasi pengaruh Abu Jahal membuat Walid bin Mughirah merencanakan, memutar otak, memikir bagaimana agar terjadi opini bahwa Al-Quran adalah ciptaan manusia. Maka dikatakan ini adalah sihir. Tapi nyatanya kalau memang sihir, kok tidak seperti sihir yang biasanya orang-orang Mekah kenal, ada jambinya dan sebagainya. Maka dikatakan oleh Walid bin Mughirah sihrun yusa, yaitu yang spesial, yang istimewa, yang ada jambi-jambinya, itu mah sihir jadul zaman dulu. Dan ini adalah sihir luar biasa, luar biasa. Maka kepada Walid bin Mughirah Allah langsung mencincangnya dengan memasukkan ke dalam neraka Saqar. Maka marilah kita baca ayat-ayat kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Ayat 26. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akibat kepicikan dan keras kepala, sikap keras kepala yang dipertontonkan oleh Walid bin Mughirah, sampai nekat mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak lain adalah sihir yang spesial. Al-Quran tidak lain adalah ucapan manusia biasa. Maka sakuslihi Saqar, cukup sudah. Maka Allah memutuskan memasukkan Walid bin Mughirah ke dalam neraka yang bernama neraka Saqar. Selesai sudah. Tidak diperpanjang, tidak diperlebar. Orang seperti Walid bin Mughirah adalah orang yang memang layak dimasukkan ke neraka Saqar. Apa itu neraka Saqar? Wa ma adraka mas Saqar. Nah, udah sering kita bahas, kalau bertemu dengan kata-kata wa ma adraka, maka tidak mungkin kita memiliki pengetahuan untuk memahami apa yang di belakang kata-kata wa ma adraka. Wa ma adraka wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Siapa yang tahu Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Tariq. Siapa yang tahu tentang bintang yang cahayanya baru kita lihat entah berapa ribu tahun sebelumnya itu sudah jatuh? Wallahu a'lam bishawab. Wa ma adraka ma Saqar. Tidak ada yang tahu kecuali Allah tentang neraka Saqar itu. Tapi Allah memberitahu cuma sedikit. Di antaranya adalah la tubqi wa la tadar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, naudzubillah min dzalik, kalau ada orang dimasukkan ke neraka Saqar, maka la tubqi, tidak akan yang ada yang disisakan satu inci daging pun dari bagian orang itu. Habis. Tapi
Tapi wala tadar, tidak akan dibiarkan begitu saja. Tidak akan mati. Kalau mati selesai, dibikin hidup lagi terus. Tidak akan dibikin mati. Tidak ada selesainya. Wala tubqi wala tadar, tidak ada yang tersisa dan tidak akan ada yang dibiarkan. Semua terus akan disisa di dalam neraka sakor itu, inci demi inci dari bagian tubuhnya, dan terus berulang. Alhamdulillah min dzalik. Seperti kita kalau memanggang daging di atas panggangan, kita bulat, kita balik terus, tetap saja ada bagian yang tidak matang. Malah salah satu bagian terlihat sangat gosong. Walatuki, di neraka sakor tidak ada yang tersisa 1 inci pun bagian dari tubuh manusia. Semua terbakar. Wala tadar, dan tidak dibiarkan untuk berakhir. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Lawahatun lil bashar, saking mencoloknya yang disebut neraka sakor, maka lawahatun tampak jelas lil bashar bagi siapapun yang melihatnya. Ya Allah, ya. Alaiha 19, di dalam neraka sakor itu ada 19. Nah, ini membingungkan. Ada 19. Apa yang 19? Sudah nanti dijawab di ayat berikutnya. Itu adalah malaikat. Tapi 19 apa? 19 pasukan, 19 kelompok malaikat, 19 soft, tidak ada penjelasan. Hanya 19. Namun sebelum lebih jauh, sebagai orang beriman kita harus percaya ada 19. Soal apa itu? Itu soal yang lainnya. Yang paling penting adalah ada 19. Di dalam neraka sakor itu ada 19. Maka orang-orang yang mendengar tentang ayat ini itu kemudian merespon dengan beragam. Bahkan Abu Jahal, itu apa maksudnya Tuhannya Muhammad bikin neraka tapi penjaganya cuma 19? Oke, kalau begitu saya ambil 10. Tolong yang 9 ada yang lain yang meladeni. Dia pikir 19 malaikat itu bisa dihadapi 10 oleh Abu Jahal. Ada lagi yang lebih nekat lagi, namanya Sa'ad. Saya tidak seperti Abu Jahal. Saya minta yang 17, yang 2 tolong teman-teman yang lain lawan. Tidak pernah dijelaskan ini 19 apa, 19 kelompok, 19 soft, atau memang utuh 19 malaikat. Ada lagi yang berpendapat di luar respon orang-orang kafir Quraisy itu, ini maksudnya Tuhannya Muhammad ini bercanda ya, bikin neraka yang jaga cuma 19, gampang kita hadapi. Tapi di kalangan para ulama ada yang mencoba membuat satu analisa bahwa 19 itu angka mutlak, karena begitu masuk perpuluhan semua ditelannya. 20 ketemu 1, 21, 22, 23 dan seterusnya. Berapapun angkanya akan ditelan, tetapi 19 adalah angka mutlak, maka dia menunjukkan banyak sekali. Wallahu a'lam bishawab. Maka terhadap pertanyaan itu apa angka 19 itu, maka
Dijawab dalam ayat ini, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. Itu angka 19 adalah malaikat yang menjaga neraka saqar. Wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnah lil ladzina kafaru. Di luar itu, kenapa harus 19 malaikat? Kenapa tidak 20? Kenapa tidak 30? Adalah dalam rangka menjadi fitnah kepada orang-orang kafir. Ada yang mencoba mengartikan bahwa fitnah yang dimaksud adalah bahaya. Dengan 19 saja orang kafir sudah tidak mampu. Tapi dia mengatakan yang disebut dengan fitnah itu adalah ujian. Apakah orang-orang kafir mau percaya bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah, bukan ucapan Nabi Muhammad, atau tidak? Kenapa? Karena bagi orang-orang kafir ini penting angka 19. Setidaknya akan membawa ingatan mereka, kok sama dengan informasi dari Tuhan yang ada di dalam kitab-kitab samawi sebelumnya. Karena di dalam Taurat maupun Injil juga disebutkan tentang 19 penjaga neraka. Lias tayaqina, tapi juga bagi orang-orang alladzina utul, bagi orang-orang yang orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, itu menjadi tambah yakin. Seperti tadi saya katakan, karena di Injil juga di Taurat ada itu tentang 19. Maka dengan apa yang disampaikan atau diinformasikan melalui surat Al-Mudaththir ini, yang juga sama-sama menyebutkan soal 19 malaikat penjaga neraka itu, maka diharapkan orang-orang Nasrani dan Yahudi meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, bukan ucapan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad nggak tahu itu Injil, tidak tahu itu Taurat, kecuali diberitahu oleh Allah. Wa yazdadul ladzina amanu iman. Bahkan bagi orang yang beriman semakin tambah imannya. Ternyata betul Al-Quran adalah wahyu terakhir melalui Nabi terakhir, melalui Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yartabul ladzina utul kitab wal mu'minun, dan sebaliknya orang-orang ahli kitab baik Yahudi maupun Nasrani maupun orang-orang mukmin tidak mengalami keraguan mengenai bagaimana kedudukan Al-Quran. Wa yaqulu alladziina fi qulubihim marad. Soal 19 juga adalah dalam rangka mendesak agar orang-orang seperti Walid bin Mughirah yang di hatinya ada penyakit sehingga mencari akal sedemikian rupa untuk membangun opini, membangun keyakinan di kalangan masyarakat Mekah Quraisy bahwa Al-Quran adalah syair yang istimewa, bahwa Al-Quran adalah ucapan manusia biasa, bukan wahyu Tuhan. Maka mereka akhirnya akan berkata, "Mada aradallahu bihadza masalah." Ini apa maunya Allah bikin-bikin dengan perumpamaan seperti ini soal 19 ini? Kadzalika, demikianlah cara Allah yudillullahu dalam rangka menyesatkan orang yang dikehendaki. Wa yahdi, di sisi lain Allah juga akan memberi petunjuk kepada siapapun yang menghendaki. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Jangan coba-coba menyepelekan soal 19 itu, terlalu remeh untuk dihadapi. Sebagaimana sikap Abu Jahal dan tokoh-tokoh Quraisy yang menganggap 19 malaikat penjaga neraka itu terlalu kecil, mudah dihadapi itu. Ini guyonan belaka. Jangan coba-coba berhitung soal tentara Allah,
karena tidak ada yang tahu tentang tentara Allah, jumlahnya, kekuatannya, cara kerjanya, illa huwa, kecuali Allah jua yang tahu. Boleh jadi virus corona adalah tentara Allah, virus-virus sebelumnya dalam pandemi juga tentara Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ma hiya illa dzikrun lil bashar. Ini semua soal neraka sakor maksudnya adalah tidak lain kecuali peringatan bagi manusia. Jangan pernah melakukan apa yang pernah dilakukan Walid bin Mughirah. Naudzubillah min dzalik. Kalla wal qamar wal laili idza adbar was subhi idza asfar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, coba kita perhatikan 3 sumpah yang digabungkan oleh Allah dalam satu rangkaian ini. Kalla, sekali-kali tidak, ingatlah. Wal qamar wal laili idza adbar was subhi idza asfar. Wal qamar, demi bulan yang bercahaya. Wal laili idza adbar, dan demi malam yang pada saat mulai hilang lalu berganti dengan fajar siddiq. Was subhi idza asfar, dan pada waktu subuh mulai terang benderang di waktu duha. Tiga-tiganya adalah sumpah tentang timbulnya cahaya, yaitu timbulnya cahaya karena malam berlalu, timbulnya cahaya karena bulan, dan timbulnya cahaya karena subuh mulai masuk ke duha. Al-Quran itu adalah cahaya di dalam kegelapan. Wallahu a'lam bishawab. Inna la ihdal kubar, tidak lain sesungguhnya soal neraka sakor itu adalah hanya salah satu dari bencana yang Allah timpakan kepada yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada Nabi dan Rasul yang diutus Allah, kepada yang durhaka kepada hari kiamat dan hari pembalasan. Tetapi juga nanti akan kita dapatkan penjelasan siapa saja sebetulnya yang akan dimasukkan ke dalam neraka sakor selain profil yang sudah kita bahas, yaitu Walid bin Mughirah yang nyata-nyata mendustakan Al-Quran dengan mengatakan Al-Quran itu sihrun yusar, sihir yang istimewa, dan dia adalah qaulul bashar, ucapan manusia belaka. Nadhirun lil bashar, neraka sakor juga peringatan kepada seluruh manusia. Maka liman syaa minkum ayyataqaddam aw yata'akhkhar, mangga silakan. Apakah ada yang mau maju atau mundur? Maju untuk meraih ketakwaan sehingga terhindar dari neraka sakor, atau mundur menghindari bertakwa dan memilih maksiat sehingga dimasukkan ke neraka sakor. Kullu nafsin bima kasabat rahina, karena setiap orang masing-masing punya tanggung jawab dengan keputusannya, dengan apa yang dipilihnya. Apakah nekat untuk masuk ke neraka sakor atau menghindar dari neraka sakor? Illa ashabal yamin fi jannatin yatasaaluna 'anil mujrimin. Ini tidak berlaku, neraka sakor ini sama sekali tidak berlaku untuk ashabul yamin, kelompok kanan, yaitu orang-orang yang bukan hanya taat, beriman dan taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mendustakan hari kiamat, tapi juga senantiasa beramal soleh. Itu mereka semua dikumpulkan di surga. Pada saat di surga itu, maka mereka kemudian
saling ngobrol, bertanya satu sama lain soal bagaimana itu nasib para pendosa yang mereka ingat pada waktu di dunia. Ada yang kurang ajar, ada yang keterlaluan, ada yang mendolimi mereka. Itu bagaimana ya nasibnya? Rupanya beberapa dari pendosa itu ada yang kemudian didapati oleh para ahli surga dari kelompok Ashabul Yamin ini, kedapatan diputuskan oleh Allah dimasukkan di dalam neraka Sakor. Maka mereka, ini diilustrasikan oleh Allah a'lam bishawab, bagaimana bentuk dan prakteknya. Maka mereka bertanya, para ahli surga dari Ashabul Yamin ini, kepada orang-orang yang mereka kenal, yang kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Sakor. Masalakakum fi Sakor, ini bagaimana kok bisa kalian ada di neraka Sakor? Kita tidak tahu bagaimana bentuk dan caranya. Apakah penghuni surga mengunjungi penghuni neraka, tapi kita pun sekarang bisa berkomunikasi jarak jauh dengan video call. Maka apa yang kita bingungkan? Allah Maha berkuasa. Wallahu a'lam bishawab. Qalu, maka mereka akhirnya dengan terang-terang mengakui bahwa mereka pantas ada di neraka Sakor. Kenapa? Lam naku minal musalli, kami tidak mengerjakan sholat. Berarti meninggalkan sholat dosanya besar, akan sama nasibnya dengan Walid bin Mughirah. Walam naku nuta'imul miskin, diakui pula oleh orang-orang yang di neraka Sakor ini, dan kami tidak nuta'imul miskin, memberi makan orang-orang miskin karena bakhil. Berarti membiarkan kita dikuasai dengan sifat bakhil yang sudah menjadi tabiat kita ini pada dasarnya. Itu adalah dosa besar. Dosa besar. Kejam kepada sesama itu dosa besar yang akan membawa kita nasibnya tidak berbeda dengan Walid bin Mughirah yang diletakkan di dalam neraka Sakor. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami tenggelam ma'al khaidin, bersama orang-orang yang bersalah, berkumpul dengan orang-orang yang keliru, berkelompok dengan orang-orang yang sesat, menyesatkan juga. Sudah sesat, sudah tersesat, berkumpul lagi dengan orang yang sama-sama tersesat dan saling menyesatkan. Mereka membangun ajaran-ajaran bahwa Al-Quran itu tidak mungkinlah sebagai kalam Allah, karena Allah tidak punya alat-alat yang sama yang mampu didengar, diresepsi oleh manusia. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dengan perkumpulan itu mereka membangun paradigma baru yang justru semakin jauh dari sunnah, semakin jauh dari Quran. Maka mereka meremehkan soal hari kiamat itu, tidak memiliki keyakinan soal kiamat. Maka semakin tersesat itu tidak dirasa semakin tersesat. Hatinya sudah tertutup karena tidak percaya dengan hari kebangkitan. Hatta atana yakin, barulah semua itu berakhir, tapi terlambat pada saat datangnya hari yang meyakinkan. Apa itu? Yaitu pada saat ajal itu sudah dicabut oleh malaikat. Kematian, bapak-bapak, ibu-ibu, kematian di dalam Al-Quran disebut juga al-yakin. Adakah yang lebih meyakinkan di luar kematian? Tidak ada. Bagi orang-orang, terutama orang-orang yang
menentang hari kebangkitan, maka kematian itu mengakhiri kesombongan mereka, ketakaburan mereka. Bahkan ketika sakarat itu mereka sudah mulai berteriak-teriak. Tapi sekali lagi kita katakan, andai kata pun akan bertobat, terlambat. Pada saat sakarat, tobat siapapun ditolak oleh Allah. Na'udzubillah. Mari kita lanjutkan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim al-Islam yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan ayat-ayat kita. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Alhamdulillah kita dapatkan ayat ini. Allah menginformasikan fama tanfa'uhum, maka bagi orang-orang kafir itu tidak ada manfaatnya syafa'atus syafi'in, syafaat yang diberikan oleh yang memberi syafaat. Mafhum mukhalafannya ini menjadi dalil bahwa bagi kita orang-orang beriman yang mukmin ini, maka pasti berpeluang mendapatkan syafaat. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga iman kita. Fama lahum ani tadhkirah mu'ridin. Maka bagaimana ya, kok ada orang yang membangkang peringatan-peringatan dari Allah, baik dalam bentuk wahyu Allah Al-Quran maupun dalam bentuk orang-orang khusus yang diutusnya, baik sebagai Nabi maupun Rasul, atau siapapun di antara kita yang memang diatur sedemikian rupa oleh Allah, sebetulnya adalah untuk mengingatkan kita. Kita kok malah lari terbirit-birit seolah-olah sesuatu yang menakutkan kalau diberi peringatan. Maka Allah menggambarkan tingkah laku orang kalau diingatkan sewa, diingatkan malah marah, diingatkan malah meninggalkan, diingatkan malah kabur. Itu adalah ka'annahum humurun mustanfirah, seperti keledai. Hanya dia itu punya tabiat, punya kebiasaan, karena posisi sedikit ada ancaman kabur lari terbirit-birit. Farrat min qaswa, juga si keledai liar itu lari terbirit-birit begitu terlihat ada harimau. Ada di antara kita itu panas, tidak senang diberi peringatan, tidak senang diberi nasihat. Ada beri nasihat kabur, bahkan asam lambungnya naik, tidak lebih dari seperti seekor keledai yang kabur lari terbirit-birit kalau melihat harimau. Dengarkan dulu nasihatnya, terima dulu peringatannya, coba renungkan sejenak. Siapa tahu ada hidayah dari Allah. Bal yuridu kullu mri'in minhum ayyuta suhufan munasyshara. Ini soal orang kafir Quraisy yang sudah keterlaluan, seolah-olah mereka itu menantang Nabi Muhammad. Hai Muhammad, kalau engkau memang seorang nabi, coba pada saat engkau turun dari langit di mana Tuhan itu bersinggah-sanggah, engkau datang, engkau bawa lembaran suhufnya, tulisannya ini Muhammad utusan Allah. Luar biasa, mereka ini bengal, keras kepala. Tapi ada juga pendapat soal ayat ini bahwa yang dimaksud bal yuridu kullu mri'in minhum ayyuta suhufan munasyshara itu adalah mengancam sekaligus juga mengejek kepada Nabi Muhammad. Setiap kali Nabi Muhammad itu menyampaikan adanya hari pembalasan, di mana buku-buku catatan hasil dari kompilasi yang dilakukan oleh para malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk dari seluruh umat manusia akan dibuka pada saat hari Sabat. Maka orang-orang kafir Quraisy ini dengan cara mengejek dan mengolok-olok Nabi Muhammad, coba jangan banyak omong hai Nabi Muhammad, buka itu. Kalau memang sudah dilakukan catatan, coba kami lihat catatan itu. Kalau ya tidak bisa dong.
Tidak bisa cara seperti itu. Bala yakhafuna akhirah. Dan lagi pula gak penting kok. Andai kata pun diperlihatkan catatan tentang amalan dan perbuatan mereka selama hidup, tetap saja mereka modal dasarnya tidak percaya dengan hari akhirat. Kalla innahu tadhkirah. Sekali lagi, soal neraka sakor itu adalah peringatan. Faman syaa'a, maka siapa yang mau, jadilah dia insan. Tidak perlu harus diilustrasikan dengan panjang lebar neraka sakor. Begitu disebutkan neraka sakor itu, maka jadilah insan. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Tapi ini problemnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Tidak ada yang bisa mencapai keinsafan kecuali mendapatkan izin dari Allah. Huwa ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Dia Allah, yaitu zat yang wajib kita takut kepada, menghindari ancaman-ancaman. Tapi sekali lagi, dia Allah adalah ahlul maghfirah, pemilik dari ampunan. Maka marilah kita minta ampun kepada Allah. Pastilah banyak kesalahan, tapi bersyukurlah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertobat. Maka kajian kita soal Mudaththir menceritakan soal neraka sakor, menceritakan soal tokoh penting bersama Walid bin Mughirah, tapi juga diingatkan ada kriteria lain kita bisa dijebloskan oleh Allah ke dalam neraka sakor sama dengan Walid bin Mughirah, tetapi karena meninggalkan sholat, abai terhadap orang miskin. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa memberikan jalan kepada kita semua. Allah memberikan jalan kepada kita menjadi orang-orang yang selalu terbuka hatinya, sehingga dengan mudah begitu ada peringatan kita insaf, begitu ada peringatan kita insaf, maka kita tahu kesalahan kita, kita bertobat pada Allah, kita tahu posisi kita, maka kita terus menerus istiqomah di dalam beramal soleh. Demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah majelis taklim, sekali lagi saya mohon maaf, kita secara pribadi saya masih belum fit, namun kita bersyukur kepada Allah karena diberikan izin kesempatan oleh Allah menyelesaikan surah Al-Mudaththir. Mudah-mudahan besok kita masih terus diberikan kesempatan. Kita masih ada di juz 29, yaitu surah Al-Qiyamah. Yang kita akan lanjutkan besok subuh, masih di program ngaji subuh Ramadan tahun 1441 Hijriah. Aku lupa lihada wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.